Tarik ulur konflik pun terjadi dalam mega series Merangkai Kisah Indah. Setelah sekian lama, Dikta berharap hatinya hanya untuk Aurel, hingga akhirnya perasaan itu pun tersampaikan. Ya, Aurel menerima Dikta sebagai pria spesial di hatinya. Meski telah resmi berpacaran, hubungan mereka kini pun dihadapkan pada jalan buntu setelah Ivan datang dan masih berharap dapat kembali mendapatkan Aurel. Uniknya, meski Aurel kini bersama Dikta, Dikta pun tampak belum sepenuhnya yakin. Benarkah Aurel belum sepenuhnya move on dari Ivan? Aurel? Mana Ivan? Nggak tahu, Mas. Aku juga nggak ngeliat dia kok dari tadi. Jangan bohong. Ivan tadi mau pukul aku. Dia nggak terima kita jadian. Udahlah, mendingan kita nggak usah mikirin Ivan. Biarin aja Ivan sama Kakila. Pinjemin HP kamu. Buat? Ya buat mastiin aja. Ivan tuh beneran udah gak ganggu kamu. Dan kamu beneran jujur gak? Mas Dikta kok jadi kayak gini sih? Aku kan juga butuh privasi. Ya kan aku cuma mastiin doang. Kamu jujur gak sama aku? Kalau kamu jujur, kamu gak akan takut. Tuh kan, beneran ada Ivan nelpon. Iya, tapi kan aku nggak ngangkat. Blokir Ivan sekarang. Udah buktiin kalau kamu udah move on. Semalam Aurel happy banget sama Dikta. Bahkan Dikta diajak ngerayain anniversary kami. Kok sekarang jadi bete gitu? Ya udahlah, aku kesini bukan buat ngawasin Aurel, tapi nolongin Mutiara. Mending aku beresin masalah Mutiara sekarang. Udah lama nggak satu set sama Ivan, udah nggak cekcok lagi sama Ivan. Nggak tahu, mungkin di episode selanjutnya kalau dia udah tahu kalau aku pacaran sama Aurel mungkin ada. Tapi untuk sejauh ini belum, karena emang belum official, aku belum diterima official sama Aurel. Walaupun nggak apa-apa, walaupun kamu belum move on, aku bakal tetap bikin kamu bahagia, agar kamu terus bahagia, jangan sedih-sedih lagi, biar kamu bisa move on, aku bantuin gitu. Terlepas dari cinta segitiga antara Aurel, Dikta dan juga Ivan, pemeran Dikta, Jempa Hadrian, mengajak tim Hotkiss berkeliling lokasi syuting Merangkai Kisah Indah. Kali ini, destinasinya ada di dua set berbeda, yaitu rumah Sandra dan juga rumah Cynthia. Lucunya, saat sidak ke base camp, tempat Fayala dan Haura menunggu di waktu senggang, keduanya pun tengah asyik menyantap makan siang. Menjadi keseruan tersendiri, berikut ini potret di balik layar sosok Sandra dan juga Kayla saat disidak oleh Jempa Hadrian. Aku lagi jenguk Sandra, sakit. Dia kan matanya sedang sakit ya, nggak bisa melihat. Ini adalah foto Sandra, ini foto bapaknya Sandra yang udah nggak di Indonesia lagi. Ini kamarnya Sandra. Iya, ini bisa di base camp juga. Ini tempat kayak jadinya ini ruang tengah di rumah Cynthia. Ini sih di sofa-sofa ruang tengah. Ini di sini. Ini halo teman-teman. Ini aku lagi austur. Ini ada Kayla. Halo Kayla. Ini halo Sandra.
Halo. Ini saya lagi menunggu makan. Saya belum dapat makan ini. Ayam cabai hijau. Ini apa ya? Green chili. Ini fish with apa ini? Ikan teri dengan sayur. No, nggak tahu. Ini nasi putih. Ini sup. Terlepas dari keseruan Jempa mengeksplorasi lokasi syuting merangkai kisah indah, nasib Pilu harus diterima oleh Mutiara. Bayangkan saja, saat baru menaruh harapan pada pendidikan, ia pun justru terancam dicekal dari bangku kuliah. Rumor masa lalunya yang pernah mendekam di balik jeruji besi kembali tersebar. Rianti pun bersikeras menepis tuduhan tersebut. Akankah harapan Mutiara untuk melanjutkan kuliah akan tertutup? Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mutiara. Saya coba pengen ngabarin kamu kalau saya lagi perjalanan ke Sentetia Cafe. Oh, nggak bisa Mas, saya harus pergi soalnya. Ngapain? Iya, saya harus ke kampus. Soalnya Pak Farid pengen ngobrol sama saya dan katanya paling lama ketemu sore ini. Jadi saya harus buru-buru ke sana. Kak, Mutiara dalam masalah. Ada yang nyebar hoaks kalau Mutiara itu mantan napi. Mutiara nggak cerita ya? Kenapa Mutiara belum tahu? Saya tetap menjaga rahasianya Bu Rianti. Tapi masalahnya sekarang, kalau saya menerima Mutiara di kampus ini akan menjadi bumerang untuk kampus kami. Bumerang gimana ya, Pak? Faktanya kan udah jelas kalau Mutiara itu tidak pernah menjadi seorang napi. Isu yang tersebar tidak bisa hilang begitu saja, Bu. Saran saya, Bu Rianti harus mencari bukti-bukti yang valid. Kalau perlu, minta pengakuan langsung dari orang yang sudah menuduh Mutiara. Rupanya, pasang surut konflik dan juga tarik ulur emosi di setiap adegan mega series merangkai kisah indah membuat para penggemar pun ikut terbawa perasaan. Baik saat menyaksikan cinta segitiga Aurel, Ivan, dan juga Dikta, maupun polemik pendidikan Mutiara. Para penggemar pun mengadakan nobar atau nonton bareng bersama orang-orang terdekat. Inilah keseruan nobar penggemar setia merangkai kisah indah. Aurel sama Dikta udah cocok sih, mending Aurel sama Dikta aja. Soalnya kalau sama Ivan red flag banget, deket sama sana-sini. Kenzo Mutiara tuh udah cocok banget, iya. Harusnya mereka cepet jadian, terus cepet gas lah intinya gitu. Greget banget lah, emosi lah. Harusnya si Mutiaranya bisa tenang, gak dapat masalah terus-terusan. Tak hanya itu, Ebi dan Pak Gondang ayahanda Zahra juga dibuat gregetan oleh alur ceritanya. Seperti apakah keseruan Ebi dan Pak Gondang saat nobar merangkai kisah indah? Sinetron yang juga siar merangkai kisah indah. Iya, produksi MKF. Mantap juga ya. Nggak cantik-cantik lah orang. Iya. Ya, jadi Pak Gondang dong. Jadi premannya Bapak. Jadi bandingnya, iya boleh. Tapi ini situasinya tegang sih, kayak mereka juga actingnya nggak perlu diraguin juga karena mereka juga udah lama bergulat di dunia peraktingan juga.